Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Christopher Burns dan juga dugaan keterkaitan anak kandung Margaret Megawe dalam kasus pembunuhan Angelin, kita akan bergabung langsung dengan rekan kami Rifai Pamone dari Denpasar, Bali. Rifai, apakah pemeriksaan terhadap Christopher sudah selesai? Sudah selesai, Wahyu, sekitar 35 menit yang lalu Christopher Burns dan sejumlah kuasa hukumnya telah meninggalkan Mapolda Bali. Dan pemeriksaan ini sedianya oleh kuasa hukum disebutkan berlangsung singkat, namun ada beberapa agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang dikonfrontir dengan sejumlah tersangka, yaitu tersangka Margaret Megawe dan juga tersangka Agustai untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Namun apabila kita lakukan sedikit pendalaman terkait dengan kedatangan dari Christopher Burns yang merupakan saksi baru atau saksi tambahan yang disajikan oleh kuasa hukum yang selama ini menjadi tim kuasa hukum dari sejumlah saksi yang bisa dikatakan memberatkan posisi tersangka Margaret Megawe. Kita akan coba memperbincangkannya. Saat ini saya bersama dengan kuasa hukum atau koordinator kuasa hukum tersebut, yaitu Haris Arthur Hedar. Saya akan mulai dari kronologis apa yang sebenarnya menjadi kecurigaan dari pihak Christopher Burns sehingga tidak mentransfer sejumlah dana yang sempat disebut mencapai 150 juta rupiah. Baik, terima kasih. Jadi awal perkenalan Christopher dengan keluarga Margaret ini adanya di media sosial ya, oleh Christine dimunculkan di media sosial bahwasanya dia kehilangan adik pada tanggal 16 itu, pada tanggal 16. Nah, pada tanggal 16 itu komunikasi antara Christine dengan Christopher terjadi melalui Facebook. Nah, pada tanggal 17 dilanjutkan, pembicaraan selanjutnya dilanjutkan oleh Yvonne. Nah, timbul niat dari si Christopher ini untuk membuatkan poster sayembara. Barang siapa yang menemukan si Angelin ya akan diberikan dana 10 juta. Itu awalnya. Itu awal yang pertama. Timbullah niat untuk membantu karena Christopher menganggap dia pun punya anak kecil ya. Jadi sangat pantaslah kalau dia sangat prihatin atas kehilangan Angelin ini. Itu awal. Pada tanggal 18 Mei kami mendengar informasi yang terus berkembang antara Yvonne dan juga Christopher Burns melalui SMS maupun Facebook maupun WhatsApp. Ini lalu menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan seperti apa? Iya, jadi pada saat tanggal 17 itu pembicaraan terus dilanjutkan dengan tanggal 18. Pada tanggal 18 itu si Yvonne mengirim SMS kepada WhatsApp ya, kepada Christopher yang isinya bahwasanya ada penculik yang mengaku ya ada yang mengaku menculik si Angelin. Oleh Christopher ditanya, "Loh, ada nomor teleponnya?" Ada. Itu sudah dilaporkan itu pada tanggal 18 jam 13.41. Ditanya lagi oleh Christopher, "Sudah laporkan kepada pihak polisi?" Sudah. Ya, dan sudah dilacak oleh polisi, katanya berada di lokasi telepon itu ada lokasi Sukoharjo pada tanggal 18. Nah, terus dilanjutkan dengan jam 15 pada tanggal 18 jam 13.41 ya. Terus 42 berpikirlah si 13.42 berpikir si Christopher ya dengan ancaman itu. Kenapa katanya minta duit 150 juta. Ya, ditransfer lagi SMS itu ke Christopher pada Yvonne kepada Christopher. Yang mencurigakan di sini adalah bagi Christopher, kenapa secepat itu? Ada penculik yang mengaku ya. Terus yang menganehkan lagi dia menyebut di dalam SMS-nya itu kata Angel. Christopher bertanya kepada Yvonne, Angel itu kalimat dari siapa yang sering pakai bahasa itu? Oh, itu hanya keluarga terdekat. Itulah yang menambah kecurigaan lagi bagi Christopher. Terus jam 15 ancaman muncul lagi. Sebelum jam 15 nih, jam 12 ya. Hampir jam 2. Apabila tidak segera dikirim uang itu ya, lihat aja yang terjadi. Ada bukti. Dan Yvonne mengirim lagi berikutnya, Yvonne mengirim nomor rekening kepada Christopher, rekening BRI. Berarti seluruh rekening dan juga bentuk-bentuk SMS ini yang di-forward oleh Yvonne, diakui oleh Yvonne dalam SMS tersebut dari penculik. Termasuk nomor rekening tersebut. Oke, lalu dari seluruh bukti yang sudah diserahkan hari ini, apa yang akan menjadi tindak lanjut dari pihak kepolisian? Apakah ada upaya untuk mengkonfrontir Yvonne dengan keterangan yang hari ini Anda serahkan bersama dengan Christopher? Nah, itu kami belum tahu. Nanti kita tinggal tunggu aja dari penyidik ya. Tapi yang penting diketahui masyarakat, artinya asas praduga tak bersalah tetap kita utamakan di sini ya. Kita kedepankan. Cuman yang anehnya, kenapa SMS itu datangnya dari Yvonne, dari penculik? Kenapa si Yvonne ini tidak melaporkan ke polisi? Itu yang membuat curiga. Kenapa dilaporkan adanya niat baik dari Christopher untuk memberikan bantuan dana ya? Kenapa terus ini yang dikejar?
tidak mengejar lapor ke polisi gitu loh. Bahasanya kok ini ada SMS semua. Ditanya apa benar polisi sudah lapor polisi? Sudah, kok secepat itu? Kamu SMS jam 13.41, kok kamu katakan sudah lapor ke polisi? Sedangkan kamu forward itu jam 13.42, ada selisih 1 menit. Apa yang mungkin? Ini yang menimbulkan kecurigaan bagi Christopher, sehingga niat untuk membantu itu diurungkan. Hingga saat ini belum ada dana yang ditransfer. Belum ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dana. Yaitu karena adanya kecurigaan dari Christopher itu, bahwasanya ini kemungkinan ada rekayasa. Kalimat penculik itu bisa saja SMS atau WhatsApp dari penculik itu bisa saja direkayasa. Siapa yang merekayasa ya bisa saja mungkin dugaan. Motif ini Anda duga adalah terkait dengan ekonomi ataukah ada motif lain? Kalau dugaan. Ya, artinya kan begini. Kasus saksi-saksi yang kami yang diperiksa oleh pihak Polda terkait kasus pembunuhan itu menyatakan juga terkait kesulitan Margaret diduga kesulitan ekonomi. Jadi bisa saja ini ada kaitannya. Ya, itu mungkin. Baik. Terima kasih banyak kuasa hukum dari Christopher Burns telah berbagi informasi dengan kami, dan tentunya dari informasi pihak kepolisian atau penyidik menyatakan masih akan ada sejumlah penyidikan lagi dilakukan, dan saat ini Wahyu kami dapat menyampaikan informasi tambahan bahwa masih berlangsung pemeriksaan terhadap Margaret McGawe yang dikonfrontir langsung dengan Agustai. Kami masih akan menunggu dan mengupdate informasinya. Kembali ke Jakarta.